Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia dan kita sehingga kita bisa hadir pada majelis ini pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Aldo ini dan Profesor Aldo ini yang sudah memberi kesempatan, dan Pak Deden Syafruddin yang Pak Matu. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, adik-adik, hadirin sekalian. Izinkan saya untuk sharing tayangan. Uh, saya mencoba untuk menyampaikan pertumbuhan dan budidaya padi. Ya. Dan saya coba membuatnya di dalam bingkai petani. Kita tahu bahwa padi merupakan tanaman serealia yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di kawasan Asia ya. Kalau kita lihat Cina, India ya, itu saja penduduknya sudah luar biasa banyak. Belum Indonesia juga ya. Ya, di Indonesia apalagi mayoritas makan nasi. Dan saya coba merujuk surat Al-An'am ayat 95 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka bagaimana kami dapat dipalingkan? Saya akan mulai dengan fase pertumbuhan padi. Padi ini ada yang berumur genjah ya, antara 100 sampai 120 hari. Ada yang berumur sedang 120 sampai 140 hari, dan berumur panjang 140 sampai 160 hari. Jadi di dalam pertumbuhannya padi ini dibagi, ya ada yang membagi dua fase, ada yang membagi tiga fase ya. Jadi ini ada fase vegetatif ya, kemudian ada fase reproduktif, ada fase pemasakan atau sering juga disebut fase generatif. Jadi pada padi itu fase vegetatif adalah dimulai dari apa, benih sebetulnya ya, tambahan sampai terbentuk anakan maksimum. Jadi padi ini mempunyai anakan ya, dan pada saat terbentuk anakan maksimum maka pada saat itu ada akhir masa vegetatif. Kemudian setelah malai ya mengalami pembentukan awal atau inisiasi malai sampai berbunga itu dikenal dengan fase reproduktif. Kemudian setelah terjadi penyebukan pembuahan, pengisian biji sampai matang untuk dipanen, itu adalah fase pemasakan atau fase generatif. Di fase reproduktif itu, di tengah-tengah fase reproduktif ada stadia yang kita kenal dengan stadia bunting. Pada stadia ini malai itu sudah berkembang cukup besar sehingga batang padi itu akan membengkak ya, pangkal-pangkal batang padi, sehingga kita lihat menjadi membesar pangkal-pangkal batang padi. Itu berarti sudah ada bakal ada malai yang berkembang di situ yang nantinya akan muncul ya, menjadi bunga atau muncul menjadi malai. Nah, pada di Indonesia umur fase reproduktif dan generatif ini ya untuk semua varietas hampir sama ya, sekitar 60 sampai 65 hari ya. Kalau di daerah temperate ya, di Jepang misalnya, dan di Cina misalnya, di daerah-daerah temperate ya, itu panen itu dari fase pemasakan saja, dari berbunga sampai sampai panen itu bisa sampai 50-60 hari. Ya, pengisian bijinya bisa 50 sampai 60 hari. Ya. Sedangkan di Indonesia itu hanya
30 sampai 35 hari. Ya. Jadi memang di temperate itu kalau untuk satu musim itu fase pengisian bijinya lebih panjang. Jadi di Indonesia itu perbedaan umur antar varietas ya, yang berumur genjang, berumur sedang dan berumur panjang itu adalah pada fase vegetatif. Pada padi yang berumur pendek atau genjang, maka antara anakan maksimum dengan inisiasi malai itu terjadi overlap. Jadi inisiasi malai sudah dimulai sebelum anakan maksimum tercapai. Ya. Pada varietas padi sedang itu berdekatan ya dengan antara anakan maksimum dengan inisiasi malai. Sedangkan pada varietas berumur panjang itu jarak antara anakan maksimum dengan inisiasi malainya itu lama sekali. Jadi kita padi lokal kita ada yang berumur bahkan sampai 180 hari ya, sampai 6 bulan. Ini saya coba untuk melihat apa namanya tahap perkecambahan ya. Saya coba apa namanya rujuk Quran surat Al-Naba ayat 15. Kami turunkan hujan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian seperti padi dan gandum dan tanaman-tanaman lainnya. Biji-bijian yang pada awalnya terlihat mati akan hidup dan tumbuh begitu tersiram air hujan. Jadi benih ya, yang sudah menyerap air, dihidrolisi, itu akan menghidrolisis ya, apa namanya, endosperm ya, kandungan cadangan makanan di dalam benih, sehingga akan membentuk bakal akar, bakal daun ya, dan akar dan daun ini akan tumbuh, ya, tumbuh kemudian membesar ya, dan daun bertambah banyak. Itu adalah fase perkecambahan. Kemudian fase berikutnya adalah uh, fase sebetulnya di sini itu banyak anakan ya, tapi di sini dikatakan fase vegetatif ya. Fase vegetatif saya coba rujuk surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi pada fase vegetatif ini, itu terjadi pembentukan anakan sampai anakan maksimum tercapai. Ya. Nah, anakan pertama itu muncul dari batang utama. Dari batang utama muncul anakan pertama, kemudian nanti anakan pertama itu akan muncul anakan kedua atau anakan sekunder dari anakan pertama. Demikianlah uh, anakannya bertambah banyak ya. Pada varietas yang anakannya banyak akan semakin banyak ya. Kemudian mendekati anakan maksimum ya, terjadi melambat ya. Prosesnya melambat ya, karena sudah akan mencapai maksimum anakannya dan terjadi pemanjangan batang. Jadi sebelum pembentukan malai atau pada tahap akhir pembentukan anakan itu terjadi pemanjangan batang yang cepat ya, cepat sekali memanjang batangnya, dan pada akhir fase vegetatif ini anakan maksimum. Gitu. Kemudian setelah itu ada fase pembungaan, ya. Tahap pembungaan, saya coba kutip surat Ar-Rahman ayat 11-12. Ya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum bau. Jadi pada fase pembungaan ini terjadi pembentukan malai. Bakal malai atau primordia itu terlihat ya berupa kerucut putih pada awalnya, panjangnya kira-kira 1 sampai 1,5 mili, 1,5 mili. Dan ini bisa kita lihat lewat mikroskop ya. Jadi batang padi kita bisa cabut, kita belah, kita amati di mikroskop. Jadi kalau sudah ada inisiasi malai atau primordia, maka akan terlihat kerucut putih ya di apa namanya di dasar batang padi itu, di pangkal batang padi itu. Dan kalau kita mau presisi menentukan waktu inisiasi malai, maka kita harus melakukan pengamatan yang
intensif setiap hari di bawah mikroskop. Tapi untuk kita di Indonesia kalau akan memperkirakan inisiasi Malai, ya tadi dengan apa namanya, tadi memperkirakan 60 sampai 65 hari sebelum panen itu kira-kira sudah inisiasi Malai. Jadi kan setiap varietas itu sudah ada apa namanya, sudah ada berdasarkan deskripsi ya, perkiraan waktu panen. Nah, jadi kalau kita sudah dikurang 60 atau 65 ya untuk amannya, kita sudah bisa katakan, perkirakan ya, itu bahwa inisiasi Malai. Sehingga kalau kita ingin memberikan perlakuan misalnya tentang penelitian, ya, nah, kita bisa uh, gunakan itu. Nah, kemudian setelah itu Malainya membesar tadi sampai batang padi, pangkal batang padi itu kelihatan gemuk ya, yang kita dikenal dengan stadia bunting ya. Kemudian nanti Malai akan muncul. Apabila Malai atau bunga itu sudah 50% keluar ya dari populasi itu, fase itu kita sebut dengan fase heading ya, atau fase keluar Malai. Nah, kemudian apabila sudah 100% Malai keluar, itu biasanya dikenal dengan antesis ya, pembungaan. Jadi pembungaan atau antesis itu setelah semua Malai keluar dan dimulai ketika benang sari bunga yang paling ujung ya, itu pada tiap cabang Malai itu telah tampak keluar dari bulir dan telah terjadi penyerbukan atau pembuahan. Jadi kalau pada padi itu malah apa namanya, gabah ya, yang paling ujung itu akan terisi lebih dahulu, ya, akan melakukan penyerbukan, pembuahan, dan kemudian setelah itu mengalami perkembangan dan pengisiannya itu lebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah tahap pemasakan ya. Nah, saya rujuk surat surat Al-Kahf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketang. Jadi padi ini termasuk yang diketangnya. Nah, fase pematangan atau pemasakan ini ya, ini terjadi dalam 4 tahap. Ya. Dalam 4 tahap, ya. Ada kira-kira begini ya, ada tahap matang susu, kemudian nanti apa namanya, gabahnya itu setengah matang atau masak kuning, kemudian nanti gabah masak penuh, dan terakhir adalah gabah masak mati, dan ini sudah bisa dipanen. Nah, sebelum saya masuk kepada budidaya, saya coba apa namanya, ujuk ya Al-Quran dan hadis yang kira-kira berkaitan dengan itu ya. Misalnya Al-Baqarah ayat 30 ya. Itu sebagai di awal ayatnya menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi kita sebagai khalifah tentunya diberi kewenangan untuk menjaga dan merawat tanaman ya, untuk keperluan kita. Dan hadis Rasulullah, ya, barang siapa yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah dia menanami atau hendaklah dia memberikannya kepada saudaranya. Jika dia tidak melakukan demikian, maka hendaklah dia tidak membiarkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mengikuti hadis ini, tidak akan ada yang istilahnya banyak kita kenal itu tanah tidur ya, tanah tidur ya. Itu mestinya tidak ada. Kemudian di atas surat Al-A'raf ayat 8 ya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah-tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh menanam. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, budidaya padi sawah ya, ya di sini saya menyampaikan mengenai budidaya padi sawah ya, dan saya merujuk pada uh, pengelolaan tanaman terpadu ya, pengelolaan tanaman terpadu atau pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ya. Jadi ada 5 pokok di situ. Yang pertama adalah opsi pilihan varietas unggul. Opsi varietas unggul, kemudian penggunaan benih bermutu.
dan sistem dan teknologi persamaan, jumlah dan umur bibit, sistem tanam, ya, kemudian teknologi pengelolaan bahan organik, pupuk beriban, ya, kemudian pengendalian gulma dan uh, hama penyakit, ya, organisme pengganggu tanaman, dan teknologi pasca panen. Nah, untuk varietas unggul, ya, itu di kita sekarang ini sudah ada 3, ya. Ada yang dikenal dengan varietas unggul modern, ya. Nah, itu dengan kriteria daun tegak, batang agak pendek, anakan banyak, ya. Itu seperti Ciherang misalnya, kemudian JR64, yang terbaru sekarang banyak sekali varietas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian itu adalah Inpari, ya. Uh, Hibrida apa namanya, padi irigasi. Untuk padi sawah itu Inpari. Ada Impago untuk padi gogo, untuk lahan kering, ya. Kemudian ada padi tipe baru, ya. Padi tipe baru ini persilangan antara jenis Indica dengan Tropical Japonica, ya. Ini padi-padi yang dihasilkan IPB sebagian besar adalah padi ini yang dihasilkan oleh Profesor Hajrial dan tim, ya. Itu padi tipe baru dengan ciri anakannya tidak terlalu banyak, ya. Tetapi malainya panjang, ya. Jumlah bulir per malainya apa namanya banyak, ya. Kemudian yang terakhir padi hibrida ini memanfaatkan keunggulan nitrosis, ya, persilangan F1 dari induk yang berbeda, jadi hibrid, ya. Nah, untuk deskripsi varietas unggul padi itu harus mencantumkan target lingkungan untuk padi sawah, padi gogo atau apa, ya, kemudian umur panennya berapa, kemudian hasilnya berapa, kemudian bagaimana ketahanan terhadap hama dan kutu. Nah, untuk IPB itu sudah menghasilkan 15 varietas, ya. Mayoritas dihasilkan oleh Profesor Hajiral dan tim yang tergolong kepada varietas tipe baru, ya. Yang sudah banyak dikenal, ya, adalah IPB 3S dan 9G, ya. 3S ini berarti padi sawah, 9G ini adalah gogo. Itu 3S dirilis tahun 2012, 9G itu tahun 2017, ya. Kemudian yang pertama dirilis oleh Profesor Hajiral dan tim adalah IPB 1R Dadahuk, ya. Ini berarti padi untuk rawa, ya, padi rawa. Ini Dadahuk ini adalah nama kawasan yang luas rawannya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan. Tahun lalu Profesor Haji dan tim merilis 4 varietas yang sangat menjanjikan, yaitu 12S sampai 15S. Ini semua adalah padi sawah. Nanti saya tampilkan uh, apa namanya, bagaimana bentuknya. Nah, ini perbandingan antara padi unggul baru dengan tipe baru. Kalau tipe baru ini malainya panjang, jumlah bulirnya bisa 250 sampai 300, ya. Sedangkan Ciherang padi unggul baru itu hanya sekitar 150. Tapi varietas-varietas terbaru Pak Hajira itu juga tidak terlalu banyak, ya, hanya 180, 200-an gitu, ya. Tidak sebanyak yang PB3S. Nah, kemudian ada hasil kultur anter, ya. Jadi kalau pemulihan konvensional untuk menghasilkan galur itu perlu uh, apa namanya 8 musim tanam gitu, ya, baru menghasilkan galur yang seragam gitu, ya. Nah, tetapi Profesor Bambang Purwoko dan tim itu menggunakan kultur antera, ya. Dengan anter ini waktu untuk membentuk galur itu jadi pendek, ya. Tidak perlu uh, menanam sampai sekian musim, hanya mengambil anternya, kemudian anternya dikembangkan menjadi galur, ya. Ada 2 varietas di sini dihasilkan oleh Profesor Bambang dan tim, ya, IPB 11S sawah, ya, dan IPB 10G, ya, gogo. Nah, bedanya dengan yang dihasilkan oleh Profesor Haji dan tim, uh, Profesor Bambang ini tanaman padinya anakannya banyak, jadi seperti varietas unggul yang lain, ya. Bukan tipe baru.
Kemudian saya mengutip dari Dr. Aris Airmanis ya mengenai varietas unggul padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ya. Itu dari tahun 40-an sebetulnya sudah ada yang dikenal masyarakat ya. Ini yang sudah dikenal masyarakat. Kemudian adalah Bengawan ya. Tahun 70-an itu diperkenalkan Pelita dan Cisadane. Tahun 80-an ada IR64 sekaligus dihasilkan padi Gogo Sentani. Kemudian tahun 90-an masih IR64 dan Ciherang. IR64 ini yang cukup lama ya digunakan oleh petani. Kemudian dikenalkan juga padi Gogo Jatiluhur yang cukup dikenal. Kemudian tahun 2000-an dihasilkan Ciherang. Ya, masih digunakan Ciherang. Dan banyak dihasilkan juga di tahun 2000-an itu ya varietas padi pasang surut. Jadi kita punya lahan sawah, lahan kering dan lahan pasang surut. Itu ada varietas yang khusus ya dihasilkan tahun 2000-an itu sudah mulai. Kemudian juga mulai dirilis banyak varietas padi hibrida. Nah, ini varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian antara tahun 2012 sampai tahun 2018. Ada 45 inpari ya, dan yang lain ya, itu dilepas di tahun itu antara 2012-2018. Yang banyak dipakai masyarakat sekarang adalah, saya salah memberikan tanda ini, inpari 32 ya, yang sekarang luas digunakan oleh masyarakat adalah inpari 32. Kemudian yang unik di sini 2017-2018 banyak dihasilkan apa namanya padi-padi yang untuk penggunaan khusus ya, yang mengandung apa namanya seng tinggi dan sebagainya. Dan salah satunya ada tarabas. Tarabas ini adalah seperti padi Jepang ya. Kalau tipe padi itu kan ada tiga, ada indica yang banyak di daerah tropis, kemudian yang apa namanya bulirnya itu panjang-panjang berasnya ya, itu indica. Kemudian ada japonica, berasnya itu bulat, ya. Misalnya apa namanya pandan wangi ya, itu nggak panjang itu berasnya. Jadi kalau ada yang jual beras pandan wangi, berasnya panjang itu bukan pandan wangi, ya. Beras Cianjur kepala misalnya ditulis pandan wangi, kalau berasnya panjang bukan itu, bukan itu mungkin Ciherang atau ya nampak. Jadi kalau indica itu bulat. Nah, ini japonica sudah dihasilkan mungkin untuk antisipasi sekarang sudah banyak restoran Jepang dan sebagainya. Tetapi petani kurang mengadopsi ini karena bijinya kecil, ya, bijinya kecil. Oke. Petani lebih tertarik pada beras yang besar. Nah, kemudian hibrida 11 varietas sudah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Ini antara tahun 2010 sampai 2014. Nah, kemudian selain varietas unggul ya, itu kita harus menggunakan benih bermutu. Ya. Nah, benih bermutu itu kalau kita lihat kelas benih ya, itu ada kelas benih yang dihasilkan Pemulia, langsung di bawah kemasan Pemulia, ini eh, labelnya kuning. Ada sertifikat ya, labelnya kuning. Kemudian kalau dihasilkan oleh lembaga yang ditunjuk ya, misalnya balai benih ya dan sebagainya, itu disebut dengan benih penjenis. Jadi dari benih pemulia diperbanyak menjadi benih penjenis atau benih sumber. Itu labelnya putih. Kemudian dari benih penjenis diperbanyak menjadi benih dasar, foundation seed ya. Nah, ini labelnya ungu. Ini biasanya diperbanyak oleh penangkar-penangkar benih. Nah, setelah diperbanyak lagi dari benih dasar menjadi benih sebar yang labelnya biru, ini baru benih yang digunakan oleh petani. Nah, dan ini benih bermutu ini harus ada sertifikatnya, ya. Jelas asalnya, ya, dan apa namanya level perbanyakannya, ya. Kemudian komponen mutu pada benih itu, benih dikatakan bermutu apabila daya kecambahnya lebih dari 90%. Ya. Jadi apabila kita uji benihnya itu kurang dari 90%, itu kurang bermutu. Apalagi kalau di bawah 80%, itu tidak bermutu ya. Kemudian kadar air 14%, kemurniannya lebih dari 98%, kemudian kebersihannya
lebih dari 90%. Jadi 98%. Jadi hanya diizinkan kotoran itu kurang dari 2%. Ya. Penggantian benih, benih itu dianjurkan 2 musim tanam. Ya. Tapi petani itu mungkin bisa lebih dari itu. Sebetulnya 3 musim tanam mungkin masih karena dia khawatirnya terjadi segregasi. Ya. Dianjurkan 2 musim tanam. Kita mungkin 2 sampai 3 musim. Nah, berbicara budidaya di padi sawah ya, tentu kita harus melihat keunikan dari tanah sawah ya. Lahan sawah itu dicirikan oleh adanya pematang ya, dapat digenangi dan ada atpan, lapisan bajak. Lapisan bajak ini lapisan kedap air ya. Ini sebetulnya terbentuk karena proses pengolahan tanah. Jadi biasanya kalau kita mengolah tanah sawah, itu kan diberi air, tidak banyak ya, macak-macak. Macak ya, diberi air, bahkan lebih dari itu kadang-kadang ya. Diberi air, apa namanya, baru dibajak dan digaruk. Nah, dengan proses itu ya, itu terjadi pelumpuran ya, terjadi pelumpuran karena waktu pengolahan tanah ada airnya, terjadi pelumpuran. Nah, itulah butir-butir halus tanah ini yang akan menutup apa namanya pori tanah, menutup pori tanah sehingga perkolasinya minimal. Ya. Jadi kalau tanah sawah itu, kalau yang baru dicetak itu akan banyak sekali memakai air, boros air dan hasilnya mungkin belum optimal. Tetapi semakin lama sawah itu digunakan, maka lapisan bajak ini semakin bagus ya, terbentuk. Ya. Nah, di dalam tanah sawah ini terdapat dua lapisan ya. Yang berhubungan dengan udara itu kita sebut dengan lapisan oksidasi, kira-kira 2 cm saja di bagian atas, sedangkan di bagian bawah itu lapisan reduksi. Nah, dengan adanya lapisan reduksi seperti ini memberikan karakteristik yang berbeda ya dibandingkan dengan lahan kering. Nah, kalau kita lihat bagaimana apa namanya pola nitrogennya, nitrogen itu contohnya di dalam tanah sawah ya. Nah, begini ya nanti saya jelaskan bahwa di tanah sawah itu eh, bentuk nitrogen yang diserap itu adalah amonium ya, NH4 amonium. Ya. Dan kalau di tanah kering itu adalah nitrat. Ya, nitrat. Jadi urea yang kita berikan ke dalam uh, tanah sawah itu akan sebagian akan ternitrifikasi menjadi nitrat yang bisa tercuci ke lapisan bawah. Ya. Kemudian yang bentuk amonium ini nanti perilakunya ya sebagian bisa menguap ya dan untuk amonia dan sebagainya ya, atau N2 ya. Kemudian apa namanya eh, N4 ini ya di dalam tanah sawah itu sebagian akan dijerak oleh eh, mineral liat, dijerak oleh mineral liat. Kemudian sebagian itu akan diserap oleh tanaman ya, melalui difusi oleh tanaman. Begitu juga dengan bahan organik yang kita berikan atau nitrogen yang berhasil dijerap uh, oleh bakteri misalnya. Ya, nitrogen organik ini juga akan mengalami mineralisasi menjadi NH4. Kembali NH4 itu sebagian dijerap oleh liat, sebagian dimanfaatkan oleh tanaman ya. Ada juga yang sebagian kecil yang akan menguap atau ternitrifikasi menjadi berat dan tercuci. Ya. Tetapi pada umumnya tanah sawah ini nitrogennya lebih tersedia dibandingkan di lahan kering. Makanya kalau kita lihat selain apa airnya terjamin karena ada air terus ya, lahan kering kan sering mengalami kekurangan air ya, keterbatasan air. Ya. Nitrogennya juga lebih tersedia di dalam tanah sawah. Jadi di sawah itu ada pool-pool nitrogen ya terbentuk ya, dan ini dijerat oleh mineral. Nah, kemudian untuk persiapan lahan ya, persiapan lahan itu umumnya pengolahan lahan cukup dilakukan 2 kali saja ya. Pengolahan pertama dengan menggunakan bajak ya, yang kita bajak sikal ya. Kemudian pengolahan kedua dengan rotari atau gelebek. Nah, gelebek ini adalah seperti hanya implemen bajak begitu ditaruh
di traktor atau di belakang hewan ya, papan ya. Nah, kemudian ditarik begitu, eh, dipajang petakan. Nanti kalau ada sisa tanaman itu akan terbenam ya dengan papan itu, namanya digelebak. Jadi termasuk pengolahan yang minimum juga ini sebetulnya. Kalau rotari biasanya dengan implemen rotari ini dicampur ke tanahnya ya, dihaluskan. Kemudian untuk kondisi umum sawah beririgasi di Indonesia, penyiapan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan traktor tangan ya, dengan implemen bajak singkal atau rotari atau gerobak. Ya. Tetapi di beberapa wilayah ya, apalagi sawah di Kalimantan ya, itu sudah umum menggunakan traktor yang besar ya. Nah, sebelum disemai benih itu sebaiknya diseleksi ya. Kita bisa menggunakan garam 30 gram per liter air ya. Kemudian kita campurkan di sini, garamnya kita aduk. Nah, benih kita masukkan. Nanti benih yang mengambang atau terapung itu kita singkirkan. Kita hanya menggunakan benih yang terendam. Maksudnya apa? Benih yang terendam itu tentunya benih yang bernas nih, yang pengisiannya sempurna. Jadi apa namanya, gabahnya itu terisi penuh ya. Sehingga nanti cadangan makanan untuk pertumbuhan awal dari tanaman padi itu akan mencukupi cukup banyak ya. Dan setelah kita rendam, kita saring, dan kemudian kita bilas untuk menghilangkan garam. Nah, baru nanti kita proses untuk persemaian. Nah, untuk persemaian itu kalau kita semai di lahan sawah juga, itu perkiraan luasnya itu kira-kira 4% ya. Jadi untuk 1 hektar itu kira-kira 400 meter persegi. Benih sebelum direndam terlebih dahulu ya, sebelum disemai direndam terlebih dahulu selama 24 jam, kemudian diinkubasi pada karung basah selama 24 jam, kemudian disebar pada biling semai setelah melentis atau keluar ujung akar berwarna putih. Jadi yang muncul dulu adalah akarnya ya. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan benih yang baik, benih diberi pupuk urea 20-40 gram per meter persegi. Nah, di sini di pengelolaan tanaman terpadu ini dianjurkan bibit itu berumur 10 sampai 18 hari. Ya. Sehingga nanti adaptasinya lebih baik. Ya. Nah, untuk penanaman tadi sebetulnya bisa juga dilakukan dengan transplanter ya. Apabila menggunakan transplanter, maka persemaiannya tidak di sawah, tetapi di tray ya, tray gitu. Nanti traynya ini dan transplanternya ini yang kecil ya, ada yang besar ya, yang dengan traktor gitu untuk lahan yang luas. Ya. Nah, tanaman itu bibit umur muda tadi ya, ditanam 1 sampai 2 bibit per lubang ya. Di sini anjuran teknologinya umurnya 10 sampai 18 hari ya, untuk mencapai anakan yang banyak tadi ya. Jarak tanamnya dianjurkan legowo. Legowo itu jadi setiap 2 baris itu nanti ada yang berjarak agak lebar ya, berjarak agak lebar. Misalnya antar padinya itu 15 cm, kemudian jarak baris satu yang dengan yang kedua itu apa namanya 20 cm misalnya. Kemudian jarak antara 2 baris yang pertama dengan 2 baris yang kedua nanti berjarak 40 cm. Maksudnya apa? Dengan ada jarak antar eh, kelompok baris yang agak lebar, itu diharapkan cahaya matahari itu lebih intensif ya, sehingga baris-baris tanaman padi itu akan mendapatkan cahaya seperti halnya tanaman pinggir. Jadi kalau kita menanam padi dengan sistem tegel misalnya 25 kali 25 ya, maka akan sama semua jaraknya ya. Jadi celah matahari itu mengenai tanaman padi itu akan tidak lebar. Tapi kalau ada jarak yang lebih lebar 40, 50 atau 60 cm antara antara apa namanya kelompok baris tanaman itu, maka tanaman akan mendapatkan efek tanaman tinggi itu, cahayanya akan lebih lebih maksimal. Kemudian khusus untuk varietas IPB,
3S dan 4S itu dianjurkan menanam 3 sampai 4 bibit. Karena apa? Seperti IPB 3S itu anakannya hanya 9 sampai 11. Ya. Padahal kalau seperti Cerang itu di atas 20. Bahkan diharapkan ini 30 sampai 35 sampai 40. Ya. Tadi kenapa IPB 3S bisa mengimbangi hasilnya ya? Karena tadi malainya panjang dan bulir permalainya banyak. Ada pengalaman di Karawang tahun 2016, ada petani yang mengikuti anjuran menanamkan 3-4 bibit per lubang tanam, ya. 3 bibit per lubang tanam. Ya. Kemudian ada yang tidak menanamkan hanya 2. Karena apa? Karena kalau menambah bibit jadi 4 misalnya, maka ongkos tanam akan naik apa namanya 400.000. Jadi petani yang tidak mau mengikuti anjuran itu tidak mau menambah ongkos ya, menambah biaya untuk tanam. Tapi kemudian setelah dicek dibandingkan hasilnya waktu itu, yang menggunakan apa namanya jarak tanam menggunakan bibit sesuai anjuran 3-4 bibit per lubang tadi, hasilnya 9 ton per hektar. Sedangkan yang hanya 2 bibit itu hanya 7 ton. Jadi kita lihat perbedaannya di sini ya, menambah biaya 400.000 ya, tapi mendapat keuntungan 2 ton padi. 2 ton padi pada saat itu dengan harga 4.000 berarti 8 juta. Ya. Jadi ada perbedaan. Nah, ini kalau kita lihat kebutuhan hara tanaman berkaitan dengan pupuk ya dan lingkungan. Jadi eh, tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya matahari ya. Tadi apa intensitas cahaya ya. Eh, Bogor dibandingkan Situbondo misalnya, padi sawahnya Bogor tidak akan bisa menandingi hasil padi sawah di Situbondo karena di Bogor ini banyak hujan ya. Karena banyak hujan sering berawan. Kalau sering berawan berarti cahayanya kurang maksimal. Nah, di situ Bondo itu apa namanya masa keringnya jelas ya. Nah, jadi begitu juga padi sawah ditanam musim kemarau dengan musim hujan itu akan berbeda hasilnya. Ya. Yang musim hujan itu banyak hujan, banyak awan, ya, cahayanya lebih sedikit. Jadi di sini cahaya, kemudian ada air. Untuk padi sawah nggak ada masalah karena dia selalu ada air. Ya. Kemudian ada ada hara makro, ada hara mikro. Ya. Kemudian di sini untuk hara ada yang bisa ada yang sudah apa namanya terdapat di dalam tanah kandungan haranya. Ya. Eh, di dalam tanah dari mineral tanah bisa juga dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, air irigasi juga mengandung hara. Jadi pada prinsipnya untuk pemupukan ya, penambahan pupuk anorganik itu adalah menambahkan hara ya, menambahkan hara untuk mengisi kekurangan antara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh optimal ya dengan yang bisa diberikan oleh hara asal tanah. Ya. Karena apa? Karena kalau pupuk berlebihan itu juga akan berakibat tidak baik. Misalnya nitrogen terlalu banyak. Petani kadang-kadang sampai 500 kilo gitu. Karena melihat kalau diberi nitrogen banyak tanamannya lebih hijau ya, tumbuh lebih bagus. Padahal di situ akan apa namanya merubah keseimbangan dan nanti hasilnya produksinya juga akan turun ya karena terlalu banyak pertumbuhan vegetatif ya dan tanamannya lebih lebih rentan ya terserang penyakit karena lebih sukulen. Nah, penggunaan bahan organik ya ini sangat dianjurkan pada teknologi pengolahan tanaman terpadu ya, terutama pengembalian jerami. Ya. Nah di Indonesia kita tahu ya bahwa pupuk yang digunakan itu hanya NPK ya. Bahkan di banyak usaha petani itu tidak menggunakan kalium ya, karena kalium itu cukup mahal ya karena impor. Uh, bahkan tidak menggunakan kalium. Yang banyak digunakan adalah nitrogen. Jadi kalau kita memanen padi 5 ton ya, dan jeraminya pasti eh, minimal 5 ton juga. Ya. Jadi sekali panen 10 ton, kalau dia 2 kali tanam berarti 20 ton.
20 ton itu mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro ya. Itu diangkut ke keluar ya. Kalau tidak dikembalikan jeraminya kan berarti itu bertahun-tahun ya, berpuluh tahun itu diangkut terus sehingga terjadi apa? Pengurangan penurunan kandungan bahan organik ya. Kemudian kadang-kadang mengalami kekurangan fosfor dan sebagainya. Ya. Kemudian jerami ini sangat penting ya karena apa? Dikembalikan. Karena di dalam 1 ton jerami ini terdapat 5 sampai 8 kilo nitrogen. Ya, ada 0,5 sampai 0,8% N ya di dalam 1 ton jerami. Nah, sedangkan dalam 1 hektar kita panen 5 ton padi itu lebih dari 5 ton jerami. Kalau itu dikembalikan itu berarti kan kita akan menambahkan dari jerami itu 25 sampai 40 kilo N. Ini setara dengan 50 sampai 80 kilo urea. Ya. Dan apabila jerami dibenamkan kembali, di sini dosis pupuk dapat dikurangi hingga seperempat. Hasil penelitian almarhum Dr. Sugianta ya di Bogor itu pada musim pertama kedua itu dapat dikurangi seperempat. Tetapi nanti setelah itu terus-menerus diberikan di musim keempat kelima itu pupuk bisa dikurangi sampai 75%. Kita bayangkan kalau seluruh Indonesia mengembalikan jerami, maka hanya seperempat pupuk yang digunakan. Maka kelangkaan pupuk mungkin tidak menjadi masalah. Dan jerami ini akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, sifat kimia terutama dia akan meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation itu sifat kimia tanah ya, yang dengan apa namanya kemampuan tukar kation yang tinggi, dia bisa menjerap lebih banyak. Jadi pupuk itu akan lebih banyak terjerap dengan KTK yang lebih tinggi. Kalau KTK-nya rendah, maka yang terjerap sedikit berarti banyak yang punya resiko hilang. Nah, seperti NH4 tadi dijerap. Kalau KTK tinggi, bukan yang sekali yang terjerap, tidak banyak yang hilang. Dengan pemberian bahan organik, KTK meningkat dan seterusnya. Di dalamnya juga ada unsur hara, ya. Menghidupkan tanah, ya. Mikroba akan berkembang dengan baik. Tapi aplikasinya kadang menyulitkan karena harus dipotong-potong ya supaya bisa di apa nama tidak mengganggu traktor ya. Misalnya traktor tangan ya. Kalau jerami langsung disebar itu akan mengganggu pengolahan tanah. Harus dipotong-potong. Makanya di sini apa namanya penggunaan penggunaan combine harvester ya. Combine harvester jadi alat panen yang besar itu sebetulnya bagus. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan combine harvester, itu gabahnya langsung masuk ke dalam karung, dan di belakang itu akan keluar jerami yang sudah terpotong-potong. Sehingga nanti apa namanya untuk pengolahan tanah berikutnya tinggal tinggal digulung saja itu. Ya. Tapi belum banyak kita menggunakan. Tapi sudah mulai ya, sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak sebetulnya di apa namanya di Karawang ya, di Subang dan di pusat-pusat produksi padi sudah mulai banyak digunakan itu combine harvester karena apa namanya relatif lebih hemat ya. Kalau dengan bawon atau yang tenaga manusia yang panen itu kita harus memberikan seperenam hasil. Tapi dengan kalau kita hasilnya 6 ton berarti 1 ton. Kalau harga sekarang kan 6.000 7.000 ya gabah. Nah itu 6-7 juta. Padahal terakhir saya tahu itu kalau kombinasi itu hanya 3 juta per hektar sewanya. Kemudian kita untuk lebih tepat ya mengelola apa namanya pupuk ya dan lebih tepat mengelola tanaman ya kita gunakan bahkan warna daun untuk mengecek apa namanya kondisi N terutama ya. Nah kalau dia di bawah 3,5 maka harus dilakukan pemupukan N. Ya. Tetapi kalau dia di atas 3,5 tidak perlu dipupuk. Ya. Dan itu apa namanya monitoringnya dilakukan eh, 3 sampai umur padi 3 sampai 7 minggu ya. Dilakukan monitoring setiap minggu kondisi N-nya. Ya.
dipupuk atau tidak. Kemudian jumlah N juga tergantung pada musimnya, musim yang hasil tinggi atau musim hasil rendah, tergantung target produksinya, varietasnya berdaya hasil tinggi atau berdaya hasil rendah. Kemudian pengairan pada pada pengolahan tanaman terpadu ini ya, eh, airnya dikelola sedemikian rupa ya, secara berselang ya, intermittent irrigation ya, itu supaya airnya lebih hemat ya, dan juga pertumbuhan lebih optimum. Ya. Jadi pada saat menanam bibit, air di sawah itu kondisinya macak-macak. Macak-macak artinya tidak tergenang, tapi mungkin ada berair sedikit gitu ya. Kemudian secara berangsur-angsur digenangi 2 cm sampai berumur 10 hari. Kemudian selanjutnya dibiarkan sehingga air sawah sendiri ya. Biasanya dikenal dengan apa namanya? eh, pecah rambut gitu ya. Ada kelihatan pecah rambut gitu. Nah, kemudian bisa 5-6 hari ya setelah pengairan pertama dan bisa 3-4 hari tergantung kondisi cuaca. Kemudian di hari kembali dan seterusnya ya. Tinggi genangan waktu mengairi itu 5 cm dan seterusnya sampai tanaman itu apa namanya eh, berbunga dan sampai 10 hari sebelum panen ya. Begitu terus pengelolaannya. Tentunya ini untuk sawah-sawah yang pengairannya bisa apa namanya dikelola dengan baik ya. Jadi setelah 10 hari sebelum panen ya perkiraan panen itu lahan dikeringkan. Lahan dikeringkan supaya apa namanya eh, padi itu rumpun padi itu tercengkeram apa namanya cukup kuat ya oleh tanah dan juga untuk keseragaman pematangan makanya dikeringkan kira-kira 10 hari sebelum panen. Nah untuk pengendalian hama penyakit kita tahu bahwa organisasi pengganggu tanaman itu meliputi hama penyakit dan gulma ya bahwa hama itu adalah organisme hewan pengganggu tanaman yang terlihat jelas dengan mata telanjang misalnya serangga, kutu, burung, tikus. Sedangkan penyakit merupakan organisme dasarimik yang mengganggu tanaman seperti bakteri, cendawan, dan virus. Ya. Kemudian gulma adalah tumbuhan yang mengganggu tanaman karena menyaingi dalam pengambilan cahaya atau mengurangi ruang tumbuh. Nah, jadi gulma ini ya, kalau kita menanam apa namanya di lahan kering misalnya, kita mau menanam padi gogo di lahan kering, ya, kemudian di antara tanaman padi itu kemudian ada sisa benih-benih kacang tanah yang sebelumnya kita tanam ya, banyak kacang tanah tumbuh. Maka dalam per definisi itu kacang tanah itu adalah gulma karena akan mengganggu apa namanya pertumbuhan dari padi. Nah untuk pengendalian hama dan penyakit ya itu dapat dilakukan dengan terpadu banyak pendekatan ya dengan varietas yang tahan tentunya misalnya ada yang kalau di sawah misalnya karena bakteri baik misalnya BLB ya penyakitnya kemudian ada kalau hama ada pegerek batang itu yang kita utama. Nah tentu kita apa nah wereng itu juga. Nah maka kita apa namanya akan menggunakan varietas yang tahan, tahan wereng, tahan bakteri yang bakteri mulai tadi ya. Kemudian juga bisa sekarang ini kan varietas itu dikatakan unggul boleh dirilis oleh Kementan itu syaratnya tahan di hama-hama utama itu, hama penyakit utama. Ya. Jadi bakteri tadi dan orang itu disyaratkan harus tahan. Kemudian pemanfaatan musuh alami. Ya, ini uh, Profesor Abdul Munif ini ya udah punya koleksi yang banyak ya untuk musuh alami biologis ini. Kemudian pengendalian secara mekanik ya seperti gerobokan pada tikus ya itu secara mekanik. Kemudian secara fisik ya dengan perangkap misalnya perangkap hama ya. Kemudian juga penggunaan pestisida hanya bila diperlukan dan lebih diutamakan biopestisida, ya, pestisida yang biologis. Ya. Kemudian untuk gulma juga prinsipnya menjaga agar populasi gulma tidak mencapai ambang yang merugikan dengan pengolahan tanah. Ya. Dengan kita membajak membalik tanah, maka
benih-benih gulma itu akan muncul ke permukaan. Diharapkan dengan terpapar sinar matahari, nah itu akan rusak. Begitu juga dengan penyakit-penyakit tanah, kedawan-kedawan ya, dengan pengolahan tanah itu dibalik ya, dengan terpapar matahari. Kemudian dengan kultur teknis ya, penyiangan secara manual, mulsa ya, pembuatan mulsa, terutama pada banyak di sayuran ini ya, untuk tanam tomat, cabai ya, banyak digunakan mulsa ya. Kemudian pemupukan juga. Kalau tanamannya tumbuh baik ya, tentu bisa menanggung gulma, bisa ruang tubuh gulma bisa lebih lebih terbatas. Pengelolaan air juga. Ya. Kalau di padi sawah tentunya gulma-gulmanya adalah gulma air ya, karena gulma-gulma yang tidak tahan air tidak akan tumbuh. Kemudian rotasi tanaman, pengendalian biologi juga dilakukan, ya. Kemudian juga pengendalian kimia. Kemudian panen dan pasca panen. Di sini yang penting adalah penentuan saat yang tepat untuk panen. Ya, ya, misalnya kita akan memanen setelah 95% malai telah menguning atau 30 sampai 35 hari setelah berbunga ya. Kalau untuk Indonesia itu sudah 30 sampai 35 hari setelah berbunga itu tanaman padi sudah bisa dipanen. Pemanenan menggunakan sabit bergerigi ini kalau manual ya, dipotong bawah untuk perontokan yang digebot. Digebot itu yang dibanting-banting itu. Kemudian potong tengah atau atas apabila menggunakan tracer. Tracer itu yang menggunakan rantai sepeda itu yang ada yang dengan rantai sepeda itu digerakkan, tracernya akan merontokkan padi. Jadi dilakukan pengeringan ya supaya kadar gabahnya mencapai 14% untuk siap digiling. Lantai jemurnya juga harus bergelombang dengan ketebalan 5 sampai 7 cm. Tiap 2 jam dibalik kalau kita menjemur atau kita menggunakan pengering buatan ya kalau musim hujan. Kemudian sampah gabah disimpan dalam karung yang disusun tidak melebihi 2 meter, yang disimpan itu 12 sampai 14%, bahkan 11% lebih bagus ya. Kendalikan hama gudang dan jaga aerasi gudang. Jadi kalau gudang tempat penyimpanan itu aerasinya harus bagus ya. Kemudian harus dikendalikan hama gudang. Giling pada kadar air 14%. Jadi kalau tidak kurang dari 14% ya, itu akan rendemennya akan kecil ya, karena banyak yang patah dan sebagainya. Jadi menggiling pada 14%. Dan pemanenan ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa menggunakan combine harvester itu akan lebih baik. Ya, kenapa? Karena dengan gebot dan tracer ini ya, itu kehilangan hasilnya 10 sampai 20%. Ya. Jadi kalau menggunakan combine harvester, itu gabahnya langsung masuk ke karung. Itu sangat sedikit gabah yang tercecer itu. Ya kasarnya mungkin kurang lah dari 5%, bahkan kurang dari 3%. Ya. Dan jerami sudah terpotong-potong. Nah, tetapi di Indonesia ini kita di Jawa terutama. Kalau di luar Jawa seperti di Kalimantan, semua sudah mekanisasi ya. Karena tenaga kerja kurang di sana. Combine harvester itu sudah biasa digunakan di Kalimantan. Itu di Babulu misalnya, sawah di dekat ibu kota ya, dekat di Penajam Pasir Utara itu, sudah biasa menggunakan traktor besar untuk pengolahan, kemudian combine untuk panen. Dengan combine ini kehilangan hasil akan berkurang, biaya lebih murah, dan itu sudah rapi di dalam karung, jadi tinggal dijemurkan ya, sampai di rumah atau di gudang ya. Iskandar, waktunya 3 menit lagi, Prof. Baik, baik, Saya baik. ada tanya Ini jawab karena ya, baik, ya. baik. Terima kasih Pak Deden ini. Alhamdulillah sudah selesai Pak Deden. Nah, ini Oh saya iya, akan menunjukkan sepintas ini IPB3S ini, IPB3S di Malang ya. IPB3S di Malang ini hasil ininya 7 ton rata-rata, potensi hasil 11,2 ton, ini banyak ini. Ini di Karawang ya. Ini PB9G, ini yang 12S itu. Hasilnya rata-rata yang tahun kemarin dirilis Pak Ajral itu rata-rata hasilnya itu di atas 8 ton. iya. Kemudian potensinya di atas 11,5 itu. Ya. Hanya satu yang 10 ton.
Tapi rata-rata hasilnya tetap 8 ton nih. IPB 15 ini hasilnya 8,14 ya. Jadi sangat menjanjikan. Kemudian ini yang punya Pak Bambang ya, padi gogonya, ini padi sawahnya. Jadi Hmm. saya sedikit ingin mengambil refleksi ini apa namanya tentang kebesaran Allah ya dalam menciptakan padi ya, untuk pertemuan padi yang sempurna ya. Saya merujuk surat Al-An'am ayat 99 ya. Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau, kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya apabila ia berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut merupakan seruan bagi kita semua untuk merenungi betapa hebat proses penciptaan tumbuh-tumbuhan termasuk padi. Setiap detil proses pertumbuhannya memiliki filosofi tersendiri yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Dari mulai air yang diturunkan di langit, tumbuhnya benih, tanaman hijau, hingga terbentuknya bulir-bulir padi yang siap dipanen. Semuanya merupakan rahmat dan karunia ilahi yang wajib kita syukur. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran, Prof. Iskandar. Sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan ini ada rekamannya yang tentunya nanti bisa disosialisasikan, diputar kembali ya kepada para petani, para pengasuh pondok pesantren, karena biasanya dibutuh ada sawah-sawah ya, Prof ya, di pondok-pondok Iya, pesantren itu gitu iya ya. banyak yang punya salah. Ya, supaya lebih petani di sana di pondok itu lebih bagus lagi dalam cara bertaninya. Nah, sebelum tanya jawab ini ada eh, mengenai kajian kauniyah untuk berikutnya. Silakan kepada operator untuk menyampaikan. Nah, ini ada dari Profesor Dede Hermawan, ya, guru besar dari Fakultas Kehutanan tentang produk biokomposit ramah lingkungan. Nah, jadi tadi kan udah ditumbuhkan, contohnya padi. Nah, tanaman yang lain, tanaman kehutanan itu bisa dikompositkan ya untuk berbagai macam kebutuhan atau aplikasi ya. Nah, yang nantikan ini untuk kajian kauniyah berikutnya ya ke-9 ya. Tanggalnya 11 Juli 2024 ya. Nah, sekarang meningkat kepada tanya jawab ya. Gitu ya. Yang pertama ini Prof katanya untuk mengurangi makan makan nasi ini Prof. Yang pertama ini Prof. Bagaimana pandangannya Prof mengenai untuk nasi ini menyebabkan obesitas gitu katanya dan sumber penyakit katanya juga gitu ya Prof. Ya, baik, baik, baik. Sebetulnya kalau kita lihat sumber karbohidrat ya, nasi itu justru boleh dikatakan yang paling baik ya, paling baik ya. Kenapa dahulu itu kemungkinan tetua kita itu dulu makannya sagu, sagu. Ya dilihat dari relief di Borobudur dan juga orang Jawa kan bilang nasi itu sego ya, orang Sunda bilang sangu ya. Jadi kemungkinan sagu, kemudian beralih kepada nasi ini karena apa namanya lebih praktis ya, lebih banyak. Hmm. Tetapi kalau melihat kondisi apa namanya sisi negatifnya itu tadi ya memang kandungan karbohidratnya mudah tinggi ya mudah dicerna begitu sehingga terkonversi menjadi sebagian menjadi gula ya Hmm. yaitu bisa kalau terlalu banyak makan nasi ya memang cenderung bisa menstimulasi diabetes ya gitu. Dan juga karbohidrat terlalu banyak juga kegemukan dan sebagainya itu sisi Iya. negatifnya.
Ya, tapi kalau Baik. kandungan gizinya, ya, dia proteinnya cukup ya banyak ya. Dan itu apa namanya, rasanya juga ya. Kalau kita makan sagu ya, papeda itu kalau tidak dengan gulai ikan itu itu anu papeda itu kan yang seperti apa aci kalau di kita ya, aci Ya, saja itu kalau tidak dengan gulai ikan tidak enak. Tapi kalau nasi hangat ya, apalagi pulen ya, itu dengan garam atau geram. terus cabai saja kita sudah enak makannya itu ya. Nah, itu kelebihan. Tetapi saya sangat setuju. Saya sangat setuju kalau kita harus mengurangi nasi. Ya, misalnya nggak usah banyak banyak sarapan aja kita nggak usah sarapan nasi. Sarapan rebusan misalnya kacang rebus, singkong rebus dan sebagainya. Karena apa? Tahun lalu kita sudah impor beras 3 juta ton. Tahun ini mungkin bisa 5 juta ton. Ya. Sawah kita itu 10 tahun ini berkurang 100 sampai 200 ribu ton. 100 sampai 200 ribu hektar, maaf. Ya, dengan perkembangan apa aktivitas kita ekonomi, bikin jalan tol Jawa, bikin pelabuhan di Karawang ya, itu berapa banyak sawah yang kita uh, konversi. Nah, sehingga sekarang hanya 10 juta hektar ya. Mau perluasan juga kita terbatas karena semua sudah ada izin dan sebagainya ya. Jadi apa tinggal nanti intensifikasi, tentu perluasan masih memungkinkan. Jadi saya sangat setuju kalau bisa apa namanya kita itu lebih banyak apa, hanya satu kali saja sehari makan nasi ya, yang lain ubi kayu atau sumber-sumber yang lain ubi jalar atau sagu dan yang lainnya. Saya kira di Jawa Barat ini kan ada macam-macam cilok, cimol, ya itu dari sagu. Ya. Saya kira Baik, saya Prof. sangat setuju itu bahwa kita harus segera ya, pemerintah harus segera untuk mendorong diversifikasi ya. Tidak hanya berkeras apa namanya untuk produksi padi karena ada perubahan iklim ya, ada perubahan, ada degradasi tanah ya. Kemudian keterbatasan lahan. Lahan kita nggak luas ya untuk usaha padi. Itu saya kira jawaban Ya, dari saya Pak Deden. ini yang kedua, Prof. Mengapa harus ada benih hibrida sehingga petani harus beli bibit lagi gitu katanya, Prof. Ya, ya. Benih hibrida itu apa namanya kalau pada jagung, kalau pada jagung itu kan apa signifikan signifikan peningkatan hasil jagung hibrida dibandingkan jagung-jagung komposit ya. Apalagi dibanding jagung lokal ya. Itu sangat-sangat signifikan. Kan ada yang bisa mencapai 16-18 ton sekarang ya, bahkan mungkin sudah 20 ton. Nah, tetapi pada padi hibrida berdasarkan apa padi yang sudah dihasilkan di Indonesia itu memang tidak signifikan ya peningkatannya, tidak terlalu signifikan, mungkin 15-20%. Dan itu juga dicapai oleh padi tipe baru. Ya, saya setuju untuk padi ini. Ya, saya setuju untuk padi ini bahwa petani tidak harus menggunakan hibrida karena varietas tipe baru yang dihasilkan Pak Ajrial atau varietas yang dihasilkan oleh Balikpa itu tidak kalah dengan hibrida, tidak kalah dengan hibrida. Jadi tidak harus karena hibrida kan harus beli setiap musim tanam. Sedangkan apa namanya padi yang tidak hibrida, yang hibrida itu kalau agak bandel sedikit petaninya bisa 3-4 kali ya. Nah, kalau bandel sekali mungkin bisa sampai 6 kali bahkan bisa tapi nggak bagus kalau lebih dari 3-4 kali sudah tidak baik ya mungkin sudah hasilnya sudah menurun. Saya kira tidak harus saya kira menggunakan padi hibrida. Bahkan saya lebih cenderung ya berpendapat bahwa kita lebih bagus mengembangkan yang hibrida untuk petani karena kepemilikan lahan di Jawa ini kan hanya di bawah 3.000 meter ya rata-rata. Ya. Jadi kemampuan permodalannya juga tidak besar. Jadi hibrida yang berhasil berdaya tinggi itu akan lebih bagus. Kecuali kalau di Cina itu ada yang 16 ton itu hibrida. Tapi ditanamnya juga di Cina ya. Tapi saya sudah sampaikan tadi masa pengisian bijinya juga beda ya. Suhu Ya, malamnya beda dan baik. baik, Prof. Ini yang ketiga, Prof. Bagaimana pendapat Prof tentang padi transgenik, Prof? Transgenik. Padi transgenik gitu dari rekayasa genetika gitu, Prof. Seperti itu. Saya termasuk orang yang mungkin agak lunak ya dengan transgenik itu. Jadi kalau saya ya secara apa namanya
secara ininya eh, penilaiannya mungkin antara manfaat mudarat gitu ya, antara manfaat mudarat. Karena disadari atau tidak kita itu sudah makan tempe tahu transgenik gitu dengan impor dari Amerika apa namanya kedelai itu transgenik gitu sudah kita makan. Jadi malah saya pernah itu menyarankan teman saya sudah meninggal ya, dia menggeluti singkong. Saya sarankan kenapa gen si gen gen gandum ya yang sudah ditemukan mahasiswa IPB yang kuliah di mahasiswa orang IPB ya yang kuliah di IPB menemukan gen gandum ya yang menyebabkan keseimbangan amilosaminopektin pektin itu ya. Jadi karakteristik kualitas tepung gandum itu ditemukan gennya lah intinya. Nah itu kenapa tidak itu ditransferkan ke singkong atau ke sagu supaya nanti tepung sagu dan tepung singkongnya kualitasnya sama dengan gandum. Gitu. Nah, tapi almarhumah tidak katanya. Saya lebih cenderung mengembangkan singkong sebagai singkong. Gitu. Dan terbukti sekarang mokaf ya, anunya apa tepung singkong itu sudah meluas sekarang penggunaan. Jadi sebetulnya kita itu ada tepung sagu, tepung singkong, tepung ubi jalar. Di Cina itu mie-nya itu sebagian besar dari tepung ubi jalar. Nah, kita saja sekarang ini yang mengimpor lebih dari 12 ton gandum ya. Itu luar biasa banyaknya. Nah, upaya-upaya seperti itu saya kira. Jadi hibridnya tidak mutlak ya. Maaf, tadi agak agak ngalur. Makasih. Gimana Bu Deli yang Transgenik yang ya, transgenik saya kira transgenik Bu tergantung Deli ini. Ya. Wakano masih ada di Jumkah? Ada pertanyaan tambahan? Jadi pertanyaannya apakah yang dari apa yang dikembangkan itu ada yang transgenik nggak gitu katanya Prof. Oh, sampai saat ini di Indonesia belum. Belum ada ya. Ya. Ya belum belum Baik ke Prof. arah sana kita. Ini Baik, yang Prof. keempat Terima kasih, Prof. ya. Yang keempat Prof bagaimana pengaruh iklim ke depan tentang produktivitas padi ini gitu itu Prof. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena apa? Kita sudah merasakan sekarang panas ya. Tahun lalu lebih panas lagi di bulan-bulan Mei kan. Bogor bahkan katanya pernah sampai hampir 30 berapa ya? 38 atau berapa ya derajat Celcius ya. Nah, sebagian besar tanaman kita termasuk padi itu termasuk golongan C3. C3 itu dia dengan perubahan iklim itu ya, dengan adanya apa namanya gas rumah kaca ya, itu dia dengan banyaknya karbon dioksida dia malah lebih bagus hasilnya tumbuh. Tapi untuk suhu itu tidak begitu bagus ya. Untuk padi itu dengan suhu 37-38 derajat itu penyerbukan sudah terganggu. Banyak penelitian yang menunjukkan itu. Kalau penyerbukan terganggu artinya apa? Itu tidak akan menghasilkan bagus ya. Bahkan bisa 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 gagal total ya. Apalagi kalau suhu bisa sampai 40. Kita dengar waktu gelombang panas di Pakistan bisa sampai 52 ya. Di apa di Thailand sebagainya udah di atas 40 ya suhu itu. Kita harus hati-hati terutama suhu ya. Karena suhu itu berkaitan juga dengan nanti apa air laut naik. Kalau air laut naik sekarang saja di Pekalongan itu rop sudah 8 kilo masuk ke dalam daratan. Sedangkan kita Pantura itu kan apa anu padi apa namanya pusat-pusat produksi padi ya. Hmm. Kalau itu apa namanya air laut naik ya cukup tinggi ya, bahkan diramalkan jangka yang cukup panjang 2050 Jakarta pun tenggelam gitu ya. Pantura itu akan berkurang lahannya ya. Baik pengaruh langsung apa gangguan air lautnya maupun apa namanya salinitas ya ke apa namanya kandungan garam. Saya kira kita harus antisipasi itu ya salah satu mengantisipasi ya menghasilkan varietas yang adaptif ya kemudian mencari yang adaptif terhadap suhu ya misalnya saya pernah baca itu kalau misalnya penyerbukannya bisa lebih pagi ya penyerbukannya kan antara jam 8 sampai jam 10 kalau bisa lebih pagi lagi suhunya lebih dingin dan seterusnya bisa juga tahan garam dan sebagainya tahan rendaman dan sebagainya jadi harus diidentifikasi yang paling penting saya kira memang saat ini
lebih penting daripada meningkatkan produksi padi adalah usaha untuk diversifikasi. Karena sudah dekat itu. Sekarang kita sudah mau impor 5 juta ton. Masa-masa yang sudah dekat kita kesulitan pangan. Kalau kita sangat tergantung pada nasi. Jadi sudah saatnya lebih lebih giat, lebih kuat usaha untuk diversifikasi dibandingkan apa namanya peningkatan produksi padi. Ini tetap harus dilakukan peningkatan produksi padi. Saya kira itu Pak untuk perubahan iklim. Eh, ini sebelum Pak Dede ada satu atau mau menambahkan Pak Dede? Silahkan Pak Dede tentang perubahan iklim ini barangkali ya. Silahkan Pak Dede. Bukan, makasih. Bukan Kang, bukan terlalu iklim. Nanti aja silakan. Ada bisa ada yang lain. Nanti aja kalau ada waktu. Oh ya ya Nah, ya. ya baik. Ini pertanyaan kelima ini tertarik katanya dengan benih IPB seorang petani Pak Yugni Firdaus ya. Pak Yugni silakan Pak disampaikan secara langsung sepertinya Pak. Bagusnya ini Pak. Karena ini petani langsung nih Pak Prof. Firdaus izin Pak. Beliau mau menanyakan langsung. Bisa on mic atau mau ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullah. Eh, saya petani, Pak, dari Sumedang, Pak. Iya Pak. Ah, ya tertarik dengan apa namanya eh, hasil dari pengembangan IPB itu. Jadi untuk benih padi pesawahan, Pak. Di sini ada dua apa namanya kategori. Ada yang pasang surut tuh, dan ada yang padi pesawahan. Kemarin kita eh, menanam di sini Inpari 49 Pak. Intensifikasi Oke. irigasi. Ya hasilnya cukup lumayan memuaskan gitu. Tapi saya di sini tertarik di apa namanya? Di hasil dari pengembangan IPBS ini itu ya juga tertarik lah untuk dikembangkan di area sini gitu. Di sini ada dua jenis Pak. Ada jenis ya padi surut, ya pasang surut itu sendiri gitu. Ada yang padi intensifikasi irigasi. Nah, itu Pak. Eh, mohon Baik-baik Pak dikirim. Ibni. Baik-baik Pak Ibni. Kalau untuk apa yang sudah sekarang produksinya sudah komersial Pak, Bapak bisa membeli di Botanic Seed ya. Di IPB itu ada perusahaan Botanic Seed. Dia sudah memproduksi IPB 3S dan IPB 9G ya. IPB 9G itu padi gogo, tetapi ternyata di sawah bagus ya. Nah, sekarang makanya tidak disebut padi gogo dia, tapi padi Garuda ya. Jadinya 9G-nya itu 9 Garuda katanya karena di sawah bisa sampai 9 ton. Dan di Subang itu Bapak Fakultas Pertanian ya, dipimpin oleh dekan itu punya percontohan Pak. Kalau tidak salah di Kiara Sari ya. Itu ada percontohan Pak di sana yang cukup bagus hasilnya Pak. Nah, dan kalau benihnya saya kira untuk sawah insya Allah ya yang sudah komersial sekarang ini 9G dan 3S. Sedangkan yang 12S sampai 15S itu sedang dalam taraf sosialisasi, jadi belum tersedia benihnya dalam jumlah banyak. Sedangkan yang pasang surut mungkin harus mencari ini Pak, paritas-paritas dari Kementerian Pertanian karena di PB tidak ada yang khusus. Ada juga yang padi rawa saja ya, 1G, 2G ya, 4G itu ada. Tapi itu pun saya kira terbatas juga kalau mau jumlah banyak ya. Tapi untuk benih awal mungkin bisa bisa apa namanya komunikasi bisa apa namanya mungkin ke Profesor Hadiral ya sebagai pemuda. Kalau 3G, 3S dan 9G sudah bisa Pak. Dan Bapak mungkin tolong nanti di Subang ya ada percontohan apa yang apa dilakukan ya oleh Fakultas Pertanian hasilnya bagus Pak di sana. Tidak salah 7 ton ya. Iya, makasih Pak. Makasih. Ya, Turnuhun. Baik salam Pak. sunnah Pak. Ya, makasih Pak Ibni. Pak Dede, monggo, mangga Pak, Ya, silakan Pak kalau ada baik. mau menambahkan. Terima kasih Kang Deden. Ini Ya, Prof. Lubis, saya kan dengan Pak Munif ini dari Cianjur ini Pak Prof. Lubis. Ini Pak Munif ini orang Cianjur nih. Nah, Ya, ya. Cianjur kan terkenal berasnya Pak. Ya.
sekarang ya, itu pandan wangi. Nah, sekarang masyarakat itu menjadi kurang berminat. Salah satunya adalah karena terlalu lama akan nanam beras itu pandan wangi itu. Jadi panennya lama, bisa 6 bulan ya bisa lebih. Kemudian dia juga terlalu tinggi. Jadi kalau ada angin sedikit dia rebah gitu ya. Nah ini sudah ada penelitian belum ya nih Prof? Nih? Kalau ada saya mau minta ini untuk diaplikasikan di kampung saya di sana atau belum malah gitu ya. Bagaimana cara Iya, mempersingkat waktunya? Ada tidak dan jangan terlalu tinggi gitu di pandan wangi ini. Jadi tidak masalah kalau ada angin gitu ya. Yang tadi yang iya, 10 ton, 11 ton saya nggak tahu berapa lama itu ya Pak Pak itu Pak Iskandar ya. Apa 3 bulan atau 2 bulan yang panennya ya. Karena itu juga iya, sangat penting nih petani ini sekarang kan ingin cepat-cepat punya hasil. Terima kasih iya. Pak. Assalamualaikum Kang Raden. Iya betul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Terima Abdullah. kasih Profesor Dede pertanyaannya. Memang apa namanya Cianjur itu sangat terkenal ya dengan pandan wanginya. Cuman masalahnya sekarang mungkin ya karena akhir-akhir ini setelah pemilihan presiden itu harga beras meroket ya. Nah, di harga beras meroket jadi apa namanya mungkin apa namanya daya tarik untuk memproduksi pandan wangi jadi berkurang Pak mungkin. Karena kan tadinya menarik mengusahakan pandan wangi walaupun hasilnya lebih sedikit, lebih lama, tapi harganya kan jauh lebih tinggi daripada beras biasa. Tapi beras biasa sekarang itu juga sudah tinggi harganya, waktunya lebih singkat, hasilnya lebih banyak. Jadi memang memang anu apa namanya akan mengurangi itu minat untuk menanam untuk apa namanya mempersingkat waktu itu belum ada Pak ya yang melakukan pemulaan ya ngambil karakteristik positif dari pandan wangi itu untuk dimasukkan ke dalam padi-padi yang berumur pendek dan berdaya tinggi itu sepertinya belum ada Pak. Tapi untuk rebah itu Pak mungkin bisa menggunakan cara untuk apa namanya IPB prima untuk IPB 3S. IPB 3S itu kan tanamannya tinggi. Tanamannya tinggi sehingga hasilnya tinggi juga bulirnya banyak sehingga dia juga dengan pertumbuhan yang optimal ya ada risiko rebah juga karena apa namanya walaupun batangnya sudah besar itu apa namanya IPB3S karena hasil yang banyak itu dia tidak risiko rebah ya, karena anakannya juga sedikit kan ya. Nah, jadi saling menopangnya itu kurang juga ya. Nah, itu mudah rebah. Nah, di anu itu di apa di IPB Prima itu ya waktu kita apa almarhum Pak Sudianta itu bikin Denpam di Karawang tahun 2016 itu ditambahkan silikat Pak kira-kira 30 kilogram per hektar pupuk silikat itu Sulika ya. akan memperbuat ya akan silika itu akan memperkuat itu apa namanya eh, batang padinya gitu. Ya, jadi Baik, memang Pak. selama selama kalau harga ini berimbang antara padi biasa dengan pandan wangi memang sulit mempertahankan keberadaannya karena dia waktunya lebih lama produksinya lebih sedikit gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Nuhun, nuhun. Ya, Pak Dede. Salam sunnah Prof Dede.